Rasul bersabda, Al-Mahdi sejak menjadi khalifah di masa-masa fase kelima ini, beliau hanya hidup selama 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Setelah Al-Mahdi meninggal dunia, kekhalifahan dilanjutkan setahun atau 2 tahun lagi kata Rasulullah oleh Al-Qahtani. Pelanjutnya adalah Al-Qahtani. Dan kata beliau, Al-Qahtani ini sama adilnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama arifnya, sama mulia akhlaknya, sama taatnya dalam beribadah. Al-Qahtani juga meninggal dunia serentak dengan seluruh umat Nabi yang hidup di muka bumi ini, serentak meninggal dunia dalam kejadian tanda besar kiamat yang ke-7. Inilah penutup fase yang kelima, ya, di mana serentak seluruh orang-orang beriman meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Tanda besar kiamat yang ke-7 itu apa? Sebentar lagi saya akan sampaikan. Intinya kaum muslimin yang kami muliakan, inilah 5 fase. 5 fase sejarah yang wajib dijalani oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Mungkin saudaraku Bapak mengenal dengan baik apa yang disebut dengan CIA. Siapa Pak? Intelijen Amerika Serikat. Di New York Times, CIA Amerika Serikat mengumumkan, menurut analisa mereka, menurut hitung-hitungan mereka, dunia masa depan memang akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan yang paling mengejutkan, mereka menyebutkan perkiraan tahunnya. Menurut mereka tahunnya adalah 2020, dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Jika ini benar, tapi tentu saja kita tidak disuruh untuk mengimani pernyataan ramalan orang-orang kafir. Sekedar tahu sih oke. Setidaknya kita tahu di New York Times, majalah paling bergengsi Amerika Serikat, CIA memberikan pernyataan yang spektakuler bahwa khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia, startnya 2020. Ini pernyataan mereka. KGB Rusia, intelijen Rusia, KGB Rusia memberikan pernyataan yang nggak jauh beda. Apa pernyataan KGB Rusia? Puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang adalah tahun 2025. Jika menurut CIA startnya 2020, maka menurut KGB Rusia 2025. Apapun kata mereka, bukan di sana kita membangun akidah dan keyakinan kita. Kita membangun akidah dan keyakinan kita di Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah menjanjikan, setelah kamu kehilangan dan mengalami masa kekosongan kepemimpinan dunia, umat Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun, dan umat Islam benar-benar bulan-bulanan di sini, Allah menjanjikan kamu benar-benar akan menjadi khalifah kembali, pemimpin kembali yang akan mengayomi seluruh dunia. Ini janji Allah. Juga menurut hadis ini, Islam akan kembali memimpin dunia. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, 5 fase. 5 fase. Kita kembali melihat kepada pernyataan Rasulullah bahwa sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul sampai wafatnya seluruh umat Islam serentak di muka bumi ini, beliau menyebutkan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Status hadis ini dhaif. Status hadis ini dhaif. Bahkan ada yang sampai ke derajat dhaif jiddan, sangat lemah, namun masih dihitung masuk ke dalam hadis ahad. Karena turuknya yang banyak atau jalur periwayatan hadis ini banyak, naik derajatnya ke derajat hasan li ghairih. Boleh meriwayatkan hadis ini, tetapi adabnya wajib disampaikan status hadis. Kemudian adabnya juga umat
tidak dibenarkan membangun akidah dan keyakinan di atas hadis dhaif, bahkan hadis hasan. Namun dia boleh diriwayatkan karena dia tetaplah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Rasulullah tentang jarak antara beliau diutus? Ini start, ini start, dan ini adalah finish. Adalah finish. Wafatnya umat Islam serentak di muka bumi adalah finishnya. Sejak aku diutus sampai umat ini wafat, Allah telah mentakdirkan untuk umatku masa mereka di bumi ini hanya 1 hari saja di sisi Allah. 1 hari di sisi Allah kita ngitungnya berapa lama? Ya, surat As-Sajdah ayat 5 ya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanah mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Allah kamu merasakan dan menghitungnya di dunia 1000 tahun. Jika Rasul mengatakan umur umatku di sisi Allah hidup di bumi ini hanya 1 hari saja, maknanya 1000 tahun, lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. 1/2 hari. Jam 11 kalau kita ngitungnya jam 11 pagi, udah mulai kita hitung 1/2 hari nggak? Hah? 11:30 udah mulai kita hitung 1/2 hari nggak itu? Jam 12 kurang 1/4 udah kita hitung 1/2 hari nggak itu? Iya, kurang-kurang sedikit kita sudah hitung 1/2 hari. Oke, lihat hitung-hitungannya. Lihat hitung-hitungannya kaum muslimin. 1,5 hari. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mencoba mentafsirkan, merincikan hadis ini, maka mereka mengatakan umur umat Islam di bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan sampai full 1500 tahun hitungan hijriyah. Hitungan hijriyah. Ada yang mengatakan 1476 tahun umat ini sudah hilang di muka bumi. Umat Islam, umat Nabi sudah habis. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam sudah habis. Belum kiamat loh ya, tapi umat Islamnya sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 umat Islam sudah habis. Kaum muslimin, kita cari aman aja dah. 1500 full. Sekarang kita hitung tahun hijriah keberapa kita sekarang? Sudah 1427 hijriah. Hijriah itu artinya setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kan begitu? Baru mulai dihitung hijriah. Ada 10 tahun setelah Nabi hijrah dan ada 13 tahun sebelum hijrah. Menghitung umur umat Nabi di bumi ini bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya ada 13 tahun yang belum dimasukkan kemari. Paham? Tambahkan 1450 tahun. Seandainya kita masukkan kepada hitungan di atas, ambil full saja 1500, artinya sisa umat Islam ada di bumi ini hanya 50 tahun lagi umat Islam habis. Ada yang udah mulai lemas lututnya. Udah pada sarapan semua tadi? Makin kesininya makin ini loh Pak, tegangannya makin tinggi. Jadi yang jantungnya lemah tolong didoping dulu dah sekarang. Masyiral muslimin, ini fakta yang kedua. Kita tidak membina tentu saja akidah dan keyakinan kita di atas hadis dhaif, tapi mengetahuinya dan adabnya satu lagi, hadis dhaif jika ia sudah terjadi maka wajib membenarkan hadis itu seperti kita membenarkan hadis mutawatir, hadis sahih